Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Kabar Kolam. Maaf, kembali terpotong videonya tadi. Jadi harusnya itu satu video, akhirnya harus jadi 3. Ini saya cerita sedikit ya. Jadi saya mencoba bikin 30 menit, ternyata itu tidak bisa. Disuruh verifikasi dulu 2 langkah dan harus menyebutkan nomor telepon atau nomor yang bisa untuk SMS. Nah, sementara nomor yang sudah saya pakai itu saya daftarkan ulang tidak bisa karena sudah kepakai untuk 2 channel. Kebetulan saya punya channel satu tentang belajar menggambar, kedua channel tentang musik. Nah, ini Kabar Kolam channel tentang tafakur atau ngaji dawuh-dawuh Allah. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita lanjutkan video yang terputus. Selamat memahami, kan memperhatikan channel ini dan akan ikut menyumbangkan. Jika saya punya pengetahuan akan saya share ke sana. Tapi di sisi lain bisa jadi kan, wah ini provokasi, ini pelajaran pada guru ngaji saya, ini nggak sama dengan yang saya ngaji kan, bisa jadi karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Oke, itu tadi. Coba mari kita kembali ulang makna ya. Kita bicara makna, kita bayangkan Allah yang dawuh ya. Al-Fatihah itu gini, jadi aku Allah, aku itu murah kasih dan murah sayang. Seluruh jagat bumi langit semesta alam seisinya adalah ciptaanku Allah, milikku Allah. Yang maha pemurah kasih sayang ya aku Allah. Yang menguasai apapun, menguasai awal akhir ya saya Allah. Yang langgeng juga aku Allah. Dan aku Allah akan mengabulkan apapun pintamu, tidak akan pernah aku ingkari, pasti ku kabulkan. Asal mustaqim. Nah, mustaqim ini banyak makna loh, banyak yang mengatakan mustaqim itu lurus. Sampai diceritakan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus itu di Sanepani dikiaskan, digambarkan sebuah rambut yang dibelah 7 itu, jadi saking kecilnya agak kelihatan itu, tapi tajamnya juga berapa lapis baja pilihan itu. Nah, itu ada. Tapi ada juga Siratal Mustaqim itu adalah jalan lurus ya sekarang ini. Kalau di dunia kita berjalan dengan lurus sesuai aturan main, sesuai firman Allah, sesuai sunatullah, maka kita lempeng aja menikmati surga. Di dunia kita dapat keberlimpahan, kesehatan, kerukunan, rezeki, dan macam-macam, bisa bersedekah tiap hari. Di akhirat juga dapat surga sesuai yang didefinisikan banyak cerita, baik di Al-Quran, hadis, dan pendapat banyak tafsir-tafsir ulama. Nah, semacam itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetap saya kasih anugerah ini, kenikmatan seperti orang-orang yang telah dulu saya kasih kenikmatan. Jadi Allah Maha Pemberi, selalu diberi itu kenikmatan. Tapi jika engkau melanggar dawuhku, jika engkau tidak manut aku, jika engkau melanggar apa yang saya firmankan, tidak temen tadi, tidak mustaqim, tidak menjalankan, nah maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian tanam, apa yang kalian jalani. Seperti tadi, kuperintahkan kamu kalau ingin bersih, mencucilah dirimu dengan air. Kamu milih mencuci dirimu dengan api, maka terbakar. Kan begitu. Jadi Allah tidak menciptakan neraka. Lah ini unik. Di banyak pengajian kita mendengar surga neraka ciptaan Allah. Khusus teman saya yang ceritanya ngaji di kakeknya tadi ya, ini mengatakan Allah enggak neraka, nek gawe api yo. Tapi enggak gawe neraka ki nggon siksa. Allah justru sayang, saking sayangnya diperintahlah para nabi, utamanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, menyebarkan firman-Nya. Ini loh jalan jika kamu ingin surga. Kamu silahkan tersenyum setiap ketemu umat, doakan umat, bersedekahlah, ini surga. Kamu akan mendapatkan kedamaian-kedamaian. Semacam itu. Jadi tidak menciptakan neraka. Kita malah milih
ketemu orang suka marah-marah, mencaci maki, terus berantem, kita babak belur, katanya takdir Allah. Lah itu kan mitnah Allah. Kan Allah nggak perintah kita berantem, nggak pernah perintah Allah itu bertengkarlah, saling menghancurkanlah, kan tidak ada. Tapi kita memilih tidak silaturahim, memilih gegeran, memilih perang. Nah itu kan ketika kita kesakitan efek perang, katanya takdir Allah. Ya memang semua tidak akan pernah terjadi tanpa ridha Allah, tapi ada hukum-hukum sunatullah. Seperti yang tadi di awal kita bahas, ingin tidak lapar maem, ingin tidak haus ya minum, ingin bersih mandi, kita ingin hangat mungkin mendekat api bisa itu. Ingin memasak pakai api, air saja nggak bisa, listrik pun kan ada energi apinya itu kalau secara hukum kimia kan macam itu. Kok jadi saya cerita kayak ustadz ya ini, maaf ya. Jadi sekali lagi channel Kabar Kolam ini adalah channel yang ingin mempertemukan antara keadaan yang sudah terjadi atau berita apapun itu di kehidupan ini yang akan mencoba saya hubungkan dengan kolamullah, dengan firman Allah ini layak enggak ini cerita ini sebenarnya itu kalau dihubungkan dengan Al-Fatihah nyambung apa tidak, semacam itu. Jadi saya tidak ingin, atau saya tegaskan, tidak berniat menggurui. Saya akan menculik mungkin pendapat Cak Non, kan pendapat Gus Bah, pendapat Hakim, pendapat yang lain itu akan saya masukkan juga ke channel ini untuk pencerahan kita. Jadi bukan karena saya tahu, enggak. Jadi saya hanya mencatat atau yang pernah saya ingat akan saya share, akan ceritakan di video ini, dan kita ambil manfaatnya bersama-sama. Masih ini ya, tadi masih membahas ngaji Al-Quran angan-angan sak maknanya. Coba kalau kita anggap aja sudah paham Al-Fatihah maknanya begitu sekarang. Nah, berarti kalau sudah paham makna ini seharusnya kan kita tinggal menjalankan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Mawalas Nasih. Nah, buktinya murah welas dan asih ini gimana? Nah ini cara pandang lagi saya mau cerita nih. Beberapa banyak ulama cerita bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak mutlak serta merta. Artinya gini, kita semua mau kafir, mau Islam, mau ateis, mau nggak punya agama, mau kejawen dan lain-lain akan dirahmani Allah. Semua diberi hak yang sama, punya tangan, kaki dan lain-lain, punya kekayaan, kesehatan, kerukunan, punya keluarga dan macam-macam. Tapi untuk disayang tunggu dulu. Hanya umat Islam nanti yang disayang Allah dan dimasukkan ke surga. Makanya berbahagialah ketika Anda di dunia masih sengsara, maka itu hanya sebuah cobaan. Nah itu ternyata menurut kakek gurunya teman saya tadi tidak begitu. Lah ini yang beda pandangan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu justru bahkan sebelum bumi langit seisinya ada, Allah sudah Rahman Rahim. Jadi memberi dan menyayangi itu sudah sifat Allah. Ini buktinya ya, kita diberi berbagai kemurahan hidup, mau bumi dan dedukulannya yang bisa kita manfaatkan, kita konsumsi, kita buat baju, buat rumah, buat hubungan sosial dan macam-macam. Ini semuanya adalah kemurahan atau pemberian Allah. Dan Allah menyayangi kita. Allah kemudian memerintahkan para nabi untuk memberikan petunjuk cara pakai yang benar alam itu gini, cara berumah tangga seperti ini, untuk menghindari godaan setan ini. Itu kan wujud sayang Allah. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah sejak sebelum bahkan bumi langit ada. Itu menurut kakek gurunya teman saya. Apakah panjangan semua sependapat? Kalau saya sependapat ini nggak bisa saya menolak kebenaran ini. Jadi yang berpendapat nanti dulu, tunggu kalau disayang Allah itu nanti, kalau di akhirat, sekarang kita masih diuji dan lain-lain, itu saya pribadi mulai bergeser pendapat saya, condong ke apa yang dikatakan teman saya dan kakek gurunya tadi. Jadi semua itu
ada penjelasannya. Nah, kalau teman-teman, kalau atau sahabat atau dulur-dulur di sini yang mungkin keselimpetnya ucapan saya yang belum bisa menjelaskan detail ini, ada yang dipertanyakan, ya silakan ditulis di kolom komentar. Jika ini dianggap bermanfaat, silahkan di-share supaya jadi makin banyak saudara kita yang membahas. Artinya jika salah, saya yang salah, saya akan dapat peringatan keras atau teguran atau arahan supaya saya kembali ke jalan yang benar. Tapi jika ini dianggap kebenaran dan membuat mantap iman-iman kita, ya alhamdulillah, berarti kita nanti bisa seiring sejalan. Nah, memang nggak mungkin ya semua orang sependapat dengan apa yang pendapat kepala satu dengan seluruh orang di sedunia, nggak mungkin. Tapi sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, selayaknya kita kalau yakin piwulang atau apa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu kebenaran, kita pasti tidak pernah takut menyampaikan. Oke, salam sehat lahir batin. Sementara pertemuan kita ini biar nggak kepanjangan, nanti kepanjang-panjang lupa ngalor ngidul ngomong kemana-mana ya. Nah, oke, baiklah, saya tutup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini adam wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.